Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang. Pasar uang itu secara gampang sama seperti pasar biasa, yaitu tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Namun yang diperjualbelikan adalah uang. Nah, pasar uang memiliki karakteristiknya, yaitu adalah jangka waktunya pendek, yaitu rata-rata tidak lebih dari 1 tahun. Jadi secara sederhana, pengertian pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau pihak yang kelebihan dana dengan calon konsumen, yaitu adalah pihak yang membutuhkan dana. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana dalam jangka pendek. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pasar uang. Yang pertama adalah sumber pembiayaan jangka pendek. Jadi baik itu adalah orang perorangan atau suatu perusahaan yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dapat menggunakan sistem pasar uang. Yang kedua adalah peluang investasi. Jadi investor atau orang yang kelebihan dana dapat menginvestasikan uangnya di pasar uang. Lalu yang ketiga adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Jadi untuk menarik uang yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas kita akan bahas tentang yang diperjualbelikan atau instrumen di dalam pasar uang. Instrumen yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. Jadi istilahnya Bank Indonesia atau negara hutang kepada masyarakat. Gambaran konkretnya seperti ini, misalkan ada suatu masyarakat memberikan uang kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, lalu sejumlah uang itu bisa mendapatkan sertifikat Bank Indonesia. Jangka waktunya bisa 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Nanti setelah jatuh tempo, masyarakat dapat menukarkan sertifikat Bank Indonesia tersebut dengan sejumlah uang plus ada bunganya. Lalu dari mana keuntungan negara? Uang yang dihimpun dari masyarakat tersebut bisa digunakan untuk investasi lain atau untuk pembiayaan, yang mana tentu pembiayaan tersebut akan menghasilkan suatu keuntungan bagi negara. Selanjutnya ada commercial papers atau promissory notes. Sistemnya sederhana. Nanti bank atau perantara akan menawarkan kepada suatu investor apakah mau menyerahkan dananya, yang mana nanti akan dikembalikan lagi oleh bank dengan penambahan bunga. Nah, dana yang sementara didapatkan oleh bank tersebut akan dipinjamkan kepada suatu perusahaan, yang mana nanti pengembaliannya juga ada bunga. Namun hutang piutang ini jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi perusahaan jika ingin mendapatkan pinjaman dana atau berhutang kepada bank bisa melalui mekanisme commercial papers atau promissory notes. Selanjutnya ada yang disebut dengan overnight. Ini sama dengan commercial papers, namun jangka waktunya kurang dari 1 bulan. Jadi investor meminjamkan dananya dan akan mendapatkan pengembaliannya lagi juga kurang dari 1 bulan. Perusahaan juga bisa meminjam hutang, namun harus segera mengembalikan kepada bank
juga kurang dari 1 bulan. Selanjutnya ada yang dinamakan deposito. Ini sering kita dengar, yaitu adalah penarikan uang oleh nasabah tabungan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Jadi nasabah deposito akan menabungkan uangnya dengan jangka waktu tertentu yang biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Dana tersebut oleh bank atau oleh perantara akan digunakan sebagai dana untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Nasabah hanya bisa mengambil dananya lagi setelah melewati jangka waktu yang sudah ditentukan di awal, misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan reksadana pasar uang. Kita cukup familiar mendengar istilah ini, reksadana pasar uang, yaitu skemanya adalah misalkan ada suatu masyarakat atau orang perorangan yang mana dia akan menyerahkan sejumlah uangnya kepada suatu manajer investasi. Lalu nanti antara orang tersebut atau investor tersebut dengan manajer investasi akan disepakati pembagian keuntungan sekian persen dari modal awal yang disetorkan. Jadi misalkan menyetorkan 10 juta, nanti akan disepakati setelah 1 tahun. Instrumen selanjutnya yang sering kita dengar juga adalah reksadana pasar uang. Jadi skemanya adalah misalkan ada suatu investor atau masyarakat yang memberikan sejumlah dananya kepada manajer investasi reksadana pasar uang. Misalkan kita sebutlah 10 juta. Nah, nanti setelah terjadi proses transaksi akan disepakati bahwasannya return of investment-nya itu adalah misalkan kita sebutlah 3% dalam 1 tahun. Itu artinya masyarakat nanti setelah 1 tahun akan mendapatkan uangnya kembali plus 3% sebagai return of investment. Nah, dana 10 jutanya tadi oleh manajer investasi dimasukkan ke dalam instrumen pasar uang atau pasar modal. Di dalam pasar uang atau pasar modal itu kan bisa mendapatkan keuntungan, misalkan 10% dari 10 juta. Nah, karena tadi di awal sudah disepakati return of investment kepada investornya itu adalah 3%. 3% berarti sekitar 300.000, maka yang 700.000 masuk ke manajer investasi dan yang 300.000 masuk ke investor plus uang yang 10 juta awal tadi. Intinya reksadana itu adalah layanan jasa yang mempergunakan uang kita supaya lebih aman ketika memasuki pasar uang atau pasar modal. Sebenarnya bisa saja kita langsung membeli saham sendiri, kita masuk ke dalam pasar uang atau pasar modal sendiri, namun resikonya besar. Supaya aman, maka ada pihak yang menawarkan jasanya, yaitu adalah reksadana pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen atau yang diperjualbelikan dalam pasar uang syariah. Instrumen yang pertama adalah pasar uang antar bank syariah, yaitu kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada kalanya suatu bank syariah membutuhkan dana. Nah, pihak bank syariah yang membutuhkan dana tersebut dapat mengajak kerjasama dengan bank syariah yang surplus dana. Jadi nanti bank syariah yang surplus dana akan memberikan dananya kepada bank syariah yang defisit dana. Kegiatan transaksi tersebut dituliskan dalam suatu sertifikat
investasi mudharabah antar bank. Setelah melewati suatu jangka waktu tertentu, maka bank syariah yang menerima dana akan mengembalikan dananya kepada bank syariah yang surplus dana tadi, ditambah dengan bagi hasilnya. Instrumen selanjutnya adalah surat berharga nasional atau biasa juga disebut dengan sukuk. SBSN adalah surat berharga negara dengan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset negara. Skema sukuk atau surat berharga syariah nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara memiliki suatu underlying aset. Kita sebut misalkan underlying aset itu adalah airport atau bandara. Negara akan menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset. Lalu masyarakat akan menyerahkan sejumlah dana kepada masyarakat, dan masyarakat akan mendapatkan suatu sertifikat sukuk. Oleh karena itu, maka kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke investor. Dalam artian sekarang airport atau bandara tersebut tidak 100% milik negara, bisa jadi 50% milik negara dan 50% lagi adalah milik masyarakat yang sudah membeli sukuk tersebut. Lalu ada pihak ketiga yang menyewa aset tersebut. Misalkan maskapai penerbangan menyewa bandara untuk menjemput penumpang, untuk mengantarkan penumpang, untuk transit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pihak ketiga akan membayarkan sejumlah uang sewa kepada negara. Setelah uang sewa itu terkumpul, maka negara akan membaginya kepada investor atau masyarakat yang sudah membeli sukuk tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari 1 tahun, maka sertifikat sukuk tersebut dapat dikembalikan lagi kepada negara dan masyarakat akan mendapatkan uangnya kembali. Maka masyarakat mendapatkan keuntungan dari biaya sewa yang dibagikan dari negara kepada masyarakat. Konkretnya, misalkan masyarakat membeli satu sertifikat sukuk seharga 10 juta. Selama 1 tahun tersebut, masyarakat mendapatkan bagi hasil dari penyewaan bandara tersebut adalah 300.000. Maka nanti setelah 1 tahun, setelah jangka waktunya jatuh tempo, maka investor bisa mendapatkan uang 10 juta yang awal tadi dengan cara menyerahkan sertifikat sukuknya kepada negara lagi, dan juga akan mendapatkan 300.000 hasil dari keuntungan menyewakan underlying aset. Jadi masyarakat mendapatkan 10 juta plus 300.000, yang mana awalnya uang masyarakat cuma 10 juta, jadi dapat profit 300.000. Instrumen selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah. Jadi ini mirip dengan SBI yang konvensional, sertifikat Bank Indonesia yang konvensional yang sebelumnya sudah kita bahas. Namun surat berharga ini berdasarkan prinsip syariah. Sama-sama juga diterbitkan oleh Bank Indonesia, namun bekerja sama dengan bank syariah. Intinya secara sederhana, masyarakat akan memberikan uang kepada bank syariah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,
dan masyarakat tersebut akan mendapatkan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Setelah suatu jangka waktu tertentu yang biasanya tidak lebih dari 1 tahun, masyarakat dapat menukarkan sertifikat Bank Indonesia Syariah tadi dengan sejumlah uang yang disetorkan di awal plus bagi hasilnya. Jadi misalkan di awal masyarakat membeli SBI Syariah dengan harga 10 juta, maka setelah jangka waktu tertentu masyarakat bisa mendapatkan 10 jutanya tadi plus bagi hasil dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Baik, mohon maaf apabila materi kali ini agak-agak sulit dipahami karena memang pasar uang tidak terlalu familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak semudah bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, atau yang lain sebagainya. Namun saya tetap berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit gambaran tentang pasar uang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.